Oke, halo kawan-kawan semua. Kita mainkan soal ini. Konsep penyelesaiannya kita menggunakan fungsi komposisi. Nah, di sini diberikan soalnya ada fx sama dengan x min 2011 per x min 1. Yang ditanyakan adalah fungsi komposisi dari fungsi f dikomposisikan terhadap f, dikomposisikan lagi terhadap f sebanyak 5 tahapan tuh, 5 lapisan ya. Jadi fungsi f pertama dikomposisikan berarti ada 5 tuh, 4 fungsi 4 ya, 4 fungsi komposisi yang dimasukkan di sana. Artinya ada 5 semua tuh. Nah, konsepnya yang pertama adalah kita mainkan di fungsi komposisi. Artinya teman-teman kalau kita ketemu fungsi bundaran f bundaran g misalnya dari suatu f(x) atau fungsi komposisi g terhadap f, ini kan artinya bisa kita tuliskan menjadi f gx kan gitu ya. Nah, ini patokannya. Nah, sehingga dari sini yang berlapis ini kita mainkan dari yang terdalam dulu tuh, yang paling luas, yang paling dalam dulu. Nah, kalau kita perhatikan di sana, berarti kalau f bundaran fx, maka di sini ada suatu fx yang difungsikan terhadap f itu sendiri. Nah, kalau kita masukkan ke nilainya, berarti kalau kita mainkan di sini ya, berarti fx itu sendiri siapa? Fx adalah x min 2011 dibagi x min 1. Nah, kembali ke permainan fungsi. Artinya kalau kita punya fungsi fx, katakanlah fx itu sama dengan ax plus b, maka fp, misalnya fp ya, berarti yang diganti hanya px-nya. Berarti ap plus b, jadi x-nya yang diganti p. Menyesuaikan siapa yang dipetakan itu. Nah, sehingga dalam hari ini artinya di sana kan kita punya x tuh, ya kan? Di sini kita punya x, belum ganti warna. Nah, ini ada x, artinya x yang ada di sini itu diganti siapa? Ya diganti yang ada di sini semua. Kita gantikan tuh. Berarti kita bisa melihat bahwa x min 2011 per x min 1, oke, yang bawah itu berarti ada x min 2011 per x min 1 juga. Nah, x-nya yang diganti. Nah, tinggal diteruskan, berarti dikurangi 2011, ngikutin ini, kurangi 2011, yang bawah berarti dikurangi 1, gitu kan? Nah, ini sama dengannya kurang turun biar lurus di situ. Nah, dari sini kalau kita perhatikan artinya ada suatu pengurangan pecahan yang di atas sama bawah ya. Penyebutnya kita samakan menjadi x min 1 semua tuh. Berarti yang atas tetap x min 2011 per x min 1 dikurangi, kalau ini kita bikin jadi pecahan berpenyebut x min 1 kan tinggal kita kalikan dengan x min 1, yang bawah juga x min 1 gitu. Nah, yang bawah pun sama, berarti ada x min 2011 per x min 1 dikurangi ini juga sama ini, karena 1 kan tinggal x min 1 per x min 1. Ingat tadi ini tandanya kurung ya, dikasih kurung ya, karena pengurangan tuh, nanti tandanya akan berubah dia. Oke, kita lanjutkan di sebelah kanan. Nah, kita mainkan di sebelah kanan, berarti kita dapatkan nilainya adalah x min 2011. Langsung tak kurangkan, berarti ada 2011x. Oke, dari sini kita kalikan kan jadinya plus ketemu min. Nah, ini kita kalikan min ketemunya sama min berarti jadi plus, artinya plus 2011. Penyebutnya per berarti ada x min 1. Gitu. Nah, terus ini per semua, per panjang. Nah, yang penyebut yang bawah berarti di sini ada x min 2011 dikurangi x, ini min ketemu min berarti plus 1. Nah, kita bagi dengan x min 1. Ini nilai sama dengan teman-teman. Nah, oke. Sekarang kita mainkan, di situ ada 2 pecahan dibagi pecahan lagi. Berarti ini hore-hore aja ya x min 1-nya. Nah, tinggal kita mainkan tuh. Di sini ada siapa? Ada 2011 min dengan 2011 plus. Hancurkan. Oke, hore-hore. Berarti ada x min 2011x. Yang bawah ini ada x positif sama x negatif, hancurkan. Berarti tinggal berapa? 2011 tambah 1 tuh, negatif 2011 tambah 1 berarti berapa? Negatif 2010. Kan gitu. Nah, berarti yang atas pun ini bisa kita mainkan juga nih. Kan bisa dihitung, ini x sama 2011x berarti 2000 negatif 2010x ya kan? Yang bawah ada negatif 2010. Kita perhatikan di situ ada sama nih, hore-hore. Kan? Berarti tersisa siapa? X. Nah, ternyata nilainya adalah X. Artinya apa, teman-teman? Ketika ada f bundaran fx itu nilainya adalah fx ya. Kalau dilanjutkan lagi ada 3 misalnya, berarti f bundaran fx gitu ya. Sama dengan siapa? Ini kan nilainya siapa? X toh. Berarti sama saja fx. Nah, ini sama dengan fx. Nanti balik lagi, berarti kalau 4 ada f bundaran fx sama dengan siapa? Ini ada 4 teman-teman.
Berarti siapa? Fx kan, masukkan ke situ. Berarti ada f dari fx. F dari fx siapa? F dari fx kan gitu. Nilainya sama dengan siapa? Ya ini tadi. Nilainya adalah sama dengan x. Balik lagi. Berarti kalau kita tambah 5, ada f bundaran f, bundaran f, bundaran f, ada 5 ya. X sama dengan siapa? Nah, ini 4 nih. Sama dengan siapa? X. Balik lagi. Berarti ada fx. Nah, artinya nilainya sama dengan siapa? Sama dengan fx. Fx itu mana? Fx adalah siapa? Fx ya ini. Balik lagi. Berarti x min 2011 dibagi x min 1 ada di pilihan jawaban D. Gitu kawan-kawan. Terima kasih. Baiklah kawan-kawan, soal ini kita mainkan. Di situ ada konsep fungsi komposisi yang bisa kita terapkan di sana. Ada fungsi fx sama dengan ax plus 3 dan fungsi komposisi fx dari f ya. Ini f bundaran fx hasilnya gitu. Komposisi fx dari f nilainya adalah 4x plus 9. Yang ditanyakan adalah nilai dari a kuadrat plus 3a plus 3. Nah, dalam hal ini artinya yang bisa kita mainkan kan jelas di sini. Artinya di situ kita bisa lihat bahwa fx-nya kita ganti aja jadi ax plus 3 yang ada di informasi. Itu kan berarti fx ini digantikan ke fx yang ada di dalam sini. Oke. Nah, sama dengan 4x plus 9. Ngikutin aja langkahnya. Berarti kalau ada fx sama dengan ax plus 3, ini ada x berarti x-nya x. Kalau ini diganti p berarti di sini diganti p. Artinya kalau di sini itu diganti x-nya itu diganti ax plus 3, ini diganti ax plus 3. Sehingga ada siapa? A dikali ax plus 3 tambah 3 gitu. Sama dengan 4x plus 9. Ngikutin aja. Aman ya? Berarti di sini kan untuk ganti siapa? Ganti x-nya tadi, x yang di sininya. Nah, gitu kalau tak pusat. Nah, itu kan ganti x-nya nih. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Berarti di sini tinggal kita distribusikan, berarti adalah a kuadrat x ditambah 3a ditambah 3 sama dengan 4x plus 9. Dapat di situ kan? Oke, sip. Nah, dari bentuk ini yang bisa kita mainkan adalah ada variabel x sama x kanan kiri, iya nggak? Ada variabel x sama x. Nah, artinya gini sebenarnya. Kalau kanan kiri itu nilainya sama, berimbang ya, berarti suatu variabel x itu harus sama dengan variabel x. Koefisiennya adalah a kuadrat, berarti sama dengan siapa? 4 kan gitu. Berarti a kuadrat sama dengan 4. Sedangkan yang konstantanya di sini nilainya adalah 9 positif, nilainya sama dengan siapa? Ya ini 3a plus 3. Nah, ini ada dari situ. Sehingga artinya kan kita bisa melihat bahwa nilai dari a kuadrat plus 3a, artinya yang kita mainkan kan a kuadrat ya di sini. Berarti dari sini kan bisa kita simpulkan bahwa kalau kita hanya menuliskan a kuadrat dengan yang atas ini plus 3a plus 3 gitu ya, berarti x-nya yang kita hilangkan, artinya kan harusnya berimbang dengan 4 tambah 9, harus berimbang dengan itu, x-nya kita nggak bilang gitu kan. Nah, dapat seperti itu. Berarti kita punya a kuadrat plus 3a plus 3 itu nilainya adalah 13. Selesai, sudah ketemu jawabannya A. Gitu aja. Main-mainnya nih tinggal dianggap aja hilang x-nya. Karena yang kita cari adalah nilai a kuadratnya saja, nilai a-nya saja. Gitu teman-teman. Terima kasih. Oke, kawan-kawan. Soal tentang fungsi berikutnya. Di sini ada fungsi f dan fungsi g yang mempunyai inverse dan memenuhi. Jadi fungsi f dan g itu punya inverse ya, masing-masing punya inverse dan memenuhi suatu persamaan, yaitu g x min 2 sama dengan fungsi x plus 2 dari f, dan ditanyakan adalah inverse dari fungsi g-nya nilainya berapa. Nah, dalam hal ini artinya nilai dari x min 2 difungsikan terhadap g dengan x plus 2 yang difungsikan terhadap f itu nilainya sama. Nah, kalau kita misalkan ini menjadi suatu suatu nilai, katakanlah a, misalkan nilainya a, artinya kita punya dua macam tuh. Jadi yang pertama adalah fungsi dari gx min 2 ini nilainya sama dengan a. Yang kedua adalah fungsi dari fx plus 2 ini juga nilainya adalah a. Nah, dari dua keadaan ini kalau kita lihat nih, artinya ada suatu sifat yang bisa kita pakai, yaitu g inverse-nya si a. Nah, ini nilainya sama dengan siapa? Yang di sini ada x min 2 itu. Gitu, nilainya sama dengan itu. Artinya kita bisa mendapatkan nilai x. Berapa x? Yaitu adalah fungsi inverse g terhadap a ditambah 2. 2-nya pindah ke kiri. Kita punya persamaan 1 tuh terhadap x. Nah, sekarang dari persamaan yang kedua kita mainkan. Berarti dari sini f inverse a-nya itu juga sama. Berarti siapa? X plus 2. Sehingga nilai x itu diperoleh dari f inverse a dikurangi 2 sama dengan x. Nah,
Kita dua persamaan tuh sudah dapat dari situ. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa nilai X sendiri itu sama dengan siapa? Kita punya ada X sama dengan X kan? Tinggal kita substitusikan tuh. Berarti dari sini kita punya bahwa kita tanyain apa? G inverse ya. Oke, berarti dari sini ini tak gantikan nih X-nya. Nah, ini untuk ganti ke sana aja. Berarti kita punya G inverse A plus 2 itu nilainya sama dengan F inverse A min 2 gitu kan. Nah, sehingga G inverse A itu nilainya adalah F inverse A. Ini min 2 ya, min 2 tambah min 2 nuh, ketemunya adalah min 4. Kayak gitu teman-teman. Nah, kita lihat di sini berarti adalah jawabannya oke, sudah ketemu, artinya G inverse X. Nah, tinggal ganti X, yang A-nya kita ganti X. Berarti X ganti X, ketemu tuh sudah, jawabannya adalah F inverse, ini inverse ya, X min 4 ada di jawaban E. Gitu kawan-kawan. Terima kasih. Nah, kawan-kawan, kita mainkan fungsi pada soal berikut ini. Kita konsepnya adalah dari soal ini kita lihat ada fungsi inverse ya. Kita mainkan inverse-nya, ada F inverse X pertanyaannya, di mana diketahui informasinya adalah F dari 2 min X sama dengan X per 2 plus 3. Jadi dalam hal ini yang bisa kita mainkan pertama-tama adalah memisalkan nih. Kita misalkan 2X ini katakanlah jadi suatu nilai kata P misalnya ya. Berarti dalam hal ini kan nanti akan muncul FP, ya kan? Nah, cuma kita harus tahu nilai X berapa tuh untuk mengganti di sini. Di mana perolehnya? Dari sini kita mainkan. Berarti X-nya kita pindah ke kanan jadi positif, P-nya kita pindah ke kiri berarti jadi negatif. Artinya nilai P diganti dengan 2 min P. Oke, artinya kita lanjutkan sehingga FP itu adalah 2 min P dibagi 2 plus 3. Nah, hal ini berarti 3 itu bisa kita rubah menjadi suatu pecahan yang penyebutnya 2. Berarti 6. Nah, dalam arti berarti kita punya nilainya adalah 8, dapat 8 ya. 8 min P per 2. Nilainya siapa? FP. FP berarti dapat seperti itu. Nah, kalau kita mencarinya adalah Fx, berarti Fx itu siapa? 8 min X. Tinggal ganti P-nya jadi X. Kita punya ini nih. Tinggal kita cari inverse-nya. Inverse-nya berapa? Berarti kita misalkan ini adalah suatu nilai Y, katakanlah ya. Y sama dengan 8 min X per 2. Nah, ya pertama-tama yang dipindah adalah pembaginya. 2-nya pindah ke kiri, berarti jadi perkalian 2Y sama dengan 8 min E, kan gitu. X-nya kita pindah ke kiri jadi positif, Y-nya kita pindah ke kanan jadi negatif. 8 min 2Y. Nah, ini kita punya sudah. Berarti dalam hal ini kita sudah dapat bahwa F inverse X-nya itu sama dengan ini 8 min 2Y kan, kita ganti aja Y-nya jadi X, ketemu tuh, sudah selesai. Ngikutin ini, tinggal ganti X-nya jadi Y. 8 min 2X ada di pilihan jawaban C. Itu kawan-kawan, terima kasih. Baiklah kawan-kawan, kita mainkan soal fungsi dan komposisi berikutnya. Di sini diketahui fungsi Fx adalah Px plus Q per X plus 2, di mana X tidak sama dengan 0. Nah, F pangkat min 1 itu menyatakan inverse dari F, dan F inverse Q nilainya sama dengan min 1. Ditanyakan F inverse dari 2Q berapa. Nah, dari sini ada sifat yang bisa kita mainkan dari suatu fungsi komposisi. Ketika kita punya FA sama dengan B, maka F inverse dari B itu nilainya adalah A. Ini tinggal dibalik aja. Nah, ini yang akan kita pakai untuk mengefisienkan kita dalam menghitung persoalan. Wah, tidak persoalan ya, soal ini. Nah, kita mainkan di situ, berarti kita punya F inverse dari Q sama dengan min 1. Artinya kalau kita mencari fungsi F inverse dari negatif 1 itu nilainya adalah Q. Tapi ingat, ini diinverskan lagi. Kenapa? Awal mulanya ada inverse. Nah, kita punya F inverse diinverskan, berarti kembali lagi ke F-nya. Nah, berarti F nilai min 1 sama dengan Q. Oke, kita punya satu informasi ini yang bisa kita pakai untuk memainkan dari fungsi Fx aslinya. Fx adalah Px plus Q dibagi X plus 2. Artinya kalau kita mencari F min 1-nya, ketika itu berarti X-nya kita ganti min 1, berarti diperoleh min P ditambah Q dibagi min 1 plus 2. Penyebutnya min 1 plus 2 adalah 1 ya, nanti nggak usah ditulis. Berarti dari sini kita punya F min 1 berapa tuh? Nilainya adalah Q. Berarti nilainya sama dengan siapa? Min P plus Q per 1, harusnya kan gitu. Nah, kanan kiri ada Q, berarti kita bisa horek-horek tuh, jadi 0 dia. Berarti P-nya yang tersisa adalah 0 juga.
karena P pindah ke kiri, yang kanan habis itu 0. Nah, kita punya nilai P sama dengan 0. Sehingga teman-teman dari sini Fx itu sesungguhnya adalah P-nya 0 nih. Berarti tersisa siapa? Q per X plus 2. Dapat di situ. Nah, sehingga dengan konsep yang sama yang di sini, berarti F inverse dari Q per X plus 2 itu nilainya adalah siapa? X. Oke. Nah, dalam hal ini, karena yang ditanyakan adalah F inverse dari 2Q itu berapa, maka bisa kita mainkan bahwa nilai, tak kasih warna beda biar kelihatan, nilai dari ini sama dengan kita misalkan 2Q. Kita bawa nih. Nah, kita bawa ke sebelah sini bolehlah. Nah, berarti kita mainkan tuh ada Q per X plus 2 itu sama dengan 2Q. Kaliin silang berarti kita punya Q itu sama dengan 2QX, ya kan? Ditambah 4Q, gitu. Sehingga kita punya nilainya adalah negatif 3Q. Oke, ini dipindah ke kiri jadi negatif 3Q sama dengan 2QX. Nah, kita nyari nilai X, berarti dari sini X berapa? Pindahin aja 2X-nya ke kanan, ke kiri, berarti negatif 3Q per 2Q. Q-nya habis tuh, hurek-hurek, berarti X-nya dapat berapa? Negatif 3 per 2, berarti tinggal ganti toh. Artinya di sini adalah ketemunya F2Q negatif 3 per 2. Sudah kan dapat tuh di situ. Ada di jawaban C. Gitu teman-teman. Terima kasih.